Saudara dan saudari yang terkasih, jika kita hendak mengadakan perjalanan bersama dengan satu kelompok misalnya, atau satu grup tertentu, pasti ada yang disebut dengan itinerary atau rencana perjalanan. Ada yang mengelola perjalanan yang telah disusun bersama, kemudian diinformasikan, di-share dalam grup media sosial kelompok tersebut. Lalu jika ada pertemuan online atau offline, biasanya juga diberitahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dibawa, mana juga yang tidak perlu dibawa dalam perjalanan. Semuanya sudah disiapkan dengan baik oleh panitia penyelenggara. Namun demikian pada hari H, pada hari keberangkatan atau pada saat proses perjalanan, tentu kadangkala ada saja orang-orang yang terlambat, entah karena kemacetan lalu lintas, entah karena berangkatnya memang terlambat dari rumah, atau ada hal yang lain. Atau bisa juga di tempat tujuan ada orang yang terlambat masuk bus, sehingga telat untuk menuju tempat destinasi berikutnya. Entah karena sibuk jalan-jalan, entah karena sibuk belanja, atau lihat sana-sini di tempat yang baru. Terkadang acara pribadi dan keinginan kita, serta sesuatu yang menarik, membuat kita tidak fokus pada apa yang sudah terjadwal dalam perjalanan. Satu saja orang terlambat atau satu saja orang tidak membawa apa yang diminta, maka akan kacau rencana perjalanan tersebut, apalagi kalau banyak orang yang tidak mematuhi. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita sedang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada para muridnya tentang rencana perjalanan. Ia memberikan itinerary kepada kita layaknya yang ia katakan kepada muridnya. Perjalanan bersama para murid Yesus sesungguhnya adalah perjalanan perutusan Yesus kepada kita. Pesan-pesan, tugas-tugas, dan harapan sudah diberikan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya dan juga kepada kita. Salah satu pesan yang utama dalam bacaan Injil tadi adalah jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Ini bukan satu aturan baku yang membuat kita serba terbatas dalam tugas perutusan, kita kekurangan, tetapi justru ada hal yang lebih luhur, yang lebih mulia, yang ditekankan oleh Yesus sendiri. Permintaan Yesus ini mau menunjukkan bahwa keberhasilan suatu tugas perutusan ditentukan bukan pertama-tama oleh kelengkapan materi saya atau kelompok saya menjalankan tugas perutusan, tetapi keberhasilan tugas perutusan ditentukan yang pertama oleh kesadaran saya sebagai seorang utusan. Yang kedua, saya fokus pada apa yang dikatakan oleh Yesus untuk misi perutusan saya. Dan yang ketiga, pada kesetiaan dan komitmen ketika saya menjalankan tugas perutusan tersebut. Contohnya Yesus sendiri, ketika ia lahir, orang tuanya menyediakan palungan. Tentu saja Yosef dan Maria tidak membawa dari kampung halaman mereka palungan untuk bayi mereka yang akan lahir. Bisa terjadi mereka meminjam, bisa terjadi sudah ada palungannya di situ. Hal lain lagi adalah ketika ia mengajar orang banyak, ia juga meminjam perahu dari seseorang supaya ia bisa berdiri atau duduk ketika dia mengajar orang banyak. Di lain kesempatan, ia juga meminta kepada para muridnya untuk meminjam satu ruangan dari seseorang tempat ia mengadakan perjamuan malam terakhir. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus hanya meminta kita supaya kita fokus
pada apa yang menjadi misi kita mewartakan kabar baik dari Allah sendiri. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak. Puji syukur nomor 683 mengungkapkan beratnya menjadi utusan atau duta Allah sendiri. Yesus hanya meminta kepada kita untuk menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi, atau dengan kata lain, fokus kepada Providentia Dei, yaitu Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengatur semuanya, dan Tuhan yang akan menyelenggarakan, karena ini adalah misi dari Tuhan sendiri. Ia pula yang akan memperhatikan kita. Ini muncul dalam kitab Esra bacaan pertama tadi yang mengatakan bahwa Allah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umatnya. Ia memperhatikan kondisi umatnya. Dikatakan demikian, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan oleh Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Saudara dan saudari yang terkasih, di satu sisi saya menyadari akan adanya penyelenggaraan ilahi dalam diri saya. Tetapi di sisi lain, saya juga menyadari kadangkala saya kurang mengandalkan Tuhan. Terlalu khawatir dengan keperluan saya sendiri, sibuk dengan permohonan diri sendiri, dan tidak fokus pada apa yang menjadi tugas perutusan saya. Saudara dan saudari yang terkasih, mari pada kesempatan Ekaristi hari ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita fokus pada tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan pada saya? Atau saya terganggu justru oleh hal-hal yang bukan menjadi tugas perutusan saya? Dan yang terakhir, apakah saya sudah percaya seutuhnya pada penyelenggaraan ilahi? Mari kita hening sejenak.